Kita tahu, keinginan untuk berubah itu sering datang dengan harapan besar. Mulai besok aku bakal berhenti total, atau sekali aku niat pasti langsung berhasil. Tapi kenyataannya, pemulihan bukan tombol on-off yang bisa dipencet sekali, terus masalah langsung hilang. Bayangin aja, ini kayak naik gunung. Ada tanjakan curam, ada jalan datar yang bikin lega, kadang malah ada turunan yang bikin kamu kepleset. Perjalanan ini nggak lurus ke atas, tapi penuh belokan. Kadang kamu merasa kuat dan yakin, tapi di hari lain, dorongan lama datang lagi dan bikin frustrasi. Itu wajar. Yang penting adalah, gimana kamu menghadapi perjalanan ini? Kalau kamu sadar bahwa naik turunnya adalah bagian dari proses, kamu nggak akan mudah menyerah. Kamu bakal lebih siap menghadapi tantangan dan nggak merasa sendirian dalam perjuangan ini. Jadi, daripada mikir pemulihan sebagai perubahan instan, coba lihat ini sebagai petualangan panjang yang bakal ngajarin kamu banyak hal. Ada momen sulit, tapi ada juga kemenangan kecil yang bikin perjalanan ini berarti. Yang penting, tetap melangkah. Oke, jadi sekarang kita paham kalau pemulihan itu perjalanan, bukan sulap. Tapi gimana sih sebenarnya prosesnya? Apa aku bakal bangun besok pagi terus tiba-tiba bebas dari kebiasaan lama? Nope. Pemulihan itu kayak leveling di game. Ada tahap-tahap yang harus dilewatin. Kadang kamu stuck di satu level, kadang naik cepat. Tapi ada juga saat dimana kamu harus ngulang dari awal. Nah, ada satu model yang bisa bantu kita paham pola perubahan ini, yaitu model trans-theoretical change. Jangan pusing sama namanya, intinya ini cuma panduan aja. Model ini ngebagi proses pemulihan jadi 6 tahap, mulai dari belum sadar ada masalah, sampai akhirnya kamu bisa konsisten dengan perubahan. Dan kabar baiknya, ini bukan garis lurus. Jadi kalau kamu mundur satu langkah bukan berarti gagal, itu bagian dari perjalanan. Kita bakal jelasin satu persatu, tapi yang penting sekarang, ingat ini. Kamu nggak harus sempurna, yang penting terus maju. Jadi, tahap pertama ini bisa dibilang fase nggak merasa ada yang salah. Di sini, seseorang biasanya masih santai aja. Ngerasa kebiasaannya itu bukan masalah besar. Bisa jadi, kamu atau orang lain yang ada di tahap ini belum kepikiran buat berubah karena merasa semuanya masih terkendali. Coba bayangin gini, kamu lagi makan cemilan tiap malam sambil nonton film. Enak, nyaman, nggak ada masalah. Sampai tiba-tiba celana favoritmu mulai sempit. Nah, sebelum sadar soal celana itu, kamu ada di fase prakontemplasi. Belum sadar ada dampaknya. Hal yang sama berlaku buat kebiasaan nonton pornografi. Awalnya, ini mungkin cuma hiburan, pelarian dari stres, atau sekadar kebiasaan tanpa banyak dipikirin. Sampai akhirnya muncul momen kecil yang bikin mikir, loh, kok aku jadi lebih sering begini? Atau kenapa aku mulai ngerasa ada yang aneh sama diri sendiri? Biasanya di tahap ini orang cenderung membela diri. Ah, semua orang juga nonton, santai aja. Atau, aku bisa berhenti kapan aja kok. Padahal, kalau dipikirin lebih dalam, ada sesuatu yang mengganjal, cuma mungkin masih diabaikan. Singkatnya, ini tahap di mana kamu belum mau berubah, atau bahkan belum sadar kalau ada yang perlu diubah. Dan itu wajar, karena setiap perjalanan selalu dimulai dari satu titik, kesadaran pertama. Nah, di tahap ini, lampu peringatan mulai nyala. Kamu mulai sadar kalau kebiasaan ini punya efek negatif, tapi masih ada tarik ulur antara mau berubah atau tetap lanjut. Misalnya kamu habis nonton, terus muncul perasaan gak enak, rasa bersalah, cemas, atau ngerasa ada yang gak beres. Mungkin kamu mulai menyadari kalau kebiasaan ini bikin kamu lebih susah fokus, gampang kecanduan, atau bahkan memengaruhi hubungan dengan orang lain. Ada momen di mana kamu bilang ke diri sendiri, kayaknya aku harus mulai ngurangin deh, tapi di saat yang sama, ada suara lain yang bilang, tapi ini kan enak, gampang, dan gak ngerugiin siapa-siapa. Yup, inilah dilema di tahap kontemplasi. Kamu mulai sadar ada masalah, tapi masih ragu buat benar-benar bertindak. Biasanya, di fase ini, orang mulai mencari informasi, baca artikel, nonton video motivasi,
atau bahkan ngobrol sama orang yang udah duluan berhenti. Tapi untuk benar-benar mengambil langkah pertama, masih butuh dorongan. Yang penting di tahap ini adalah jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Kamu udah mulai mikir buat berubah, dan itu udah langkah besar. Oke, sekarang kamu udah sadar kalau kebiasaan ini punya dampak negatif dan udah mulai mikir buat berubah. Tapi masalahnya, gimana caranya? Nah, di tahap ini, kamu mulai nyusun strategi supaya perubahan nggak cuma sekadar niat doang. Bayangin kayak mau traveling ke tempat baru. Kamu nggak bisa asal berangkat tanpa persiapan, kan? Minimal harus tahu tujuan, transportasi, dan barang apa yang perlu dibawa. Sama halnya dengan pemulihan, kamu butuh rencana yang jelas. Di tahap ini, kamu mulai mengenali pemicu, kapan dan kenapa biasanya kamu terdorong buat nonton. Apakah pas lagi stres, bosan, kesepian? Terus, kamu cari alternatif yang lebih sehat buat ngatasin itu. Kalau biasanya nonton pas bosan, coba alihkan dengan olahraga ringan atau baca buku. Kalau dorongan muncul pas sendirian, cari aktivitas yang bikin sibuk atau lebih sering berinteraksi dengan orang lain. Kalau stres jadi pemicunya, mulai latihan mindfulness, meditasi, atau journaling. Intinya, kamu mulai memantapkan niat dan mempersiapkan langkah konkret. Mungkin kamu juga mulai mikir buat ngeblokir situs tertentu atau gabung komunitas yang bisa support perjalananmu. Yang jelas, kamu udah nggak cuma mikir doang, tapi mulai siap buat action. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Setelah semua mikir, galau, dan nyusun rencana, sekarang saatnya bertindak. Di tahap ini, kamu mulai ambil langkah nyata buat berubah. Bisa jadi kamu mulai ngeblokir situs tertentu, uninstall aplikasi yang jadi pemicu, atau mengatur waktu supaya nggak ada momen kosong yang bikin kamu tergoda. Mungkin juga kamu udah cerita ke seseorang yang bisa support atau bahkan gabung komunitas pemulihan. Tapi ingat, aksi itu bukan cuma soal berhenti dari kebiasaan lama, tapi juga soal membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Karena kalau kamu cuma berhenti tapi nggak ngisi kekosongan itu dengan sesuatu yang positif, ya, kemungkinan besar bakal balik lagi. Jadi, kamu bisa coba beberapa strategi ini. 1. Olahraga. Bukan cuma bikin badan sehat, tapi juga bantu ngurangin stres dan ningkatin mood. 2. Meditasi atau journaling. Bisa bantu kamu lebih sadar sama emosi dan pemicumu. 3. Cari hobi baru. Main musik, belajar skill baru, atau ngelakuin sesuatu yang bikin kamu sibuk dan produktif. 4. Bangun rutinitas sehat. Tidur cukup, makan sehat, dan atur waktu supaya nggak banyak waktu kosong buat overthinking. Tapi, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Fase aksi ini nggak selalu mulus. Kadang ada hari di mana kamu ngerasa kuat, tapi ada juga hari di mana godaan terasa berat banget. Dan itu wajar. Yang penting, setiap kali kamu jatuh, jangan nyerah. Terus bangkit, terus maju. Kamu udah mulai langkah besar, dan itu sendiri udah sebuah kemenangan. Selamat, kamu udah berhasil melewati tahap aksi. Dan sekarang tantangannya adalah gimana caranya biar perubahan ini bertahan dalam jangka panjang. Nah, ini mirip kayak olahraga. Kalau kamu udah berhasil turun berat badan atau ngebentuk otot, bukan berarti bisa langsung balik ke kebiasaan lama, kan? Sama halnya dengan pemulihan, kamu harus tetap menjaga pola hidup yang udah kamu bangun. Di tahap ini, fokusnya adalah konsistensi. Godaan mungkin masih ada, tapi kamu udah lebih paham cara menghadapinya. Berikut beberapa hal yang bisa bantu kamu tetap di jalur yang benar. 1. Tetap sadari pemicu. Jangan lengah. Kalau ada situasi yang bikin kamu tergoda, langsung siapin strategi buat menghindarinya. 2. Perkuat kebiasaan positif. Kalau selama ini olahraga, meditasi, journaling, atau hobi baru udah ngebantu, teruskan, jangan sampai hilang. 3. Jangan merasa terlalu pede. Kadang, setelah sekian lama berhasil, kita ngerasa udah sembuh total dan mulai longgar. Hati-hati, jangan sampai kebiasaan lama menyelinap masuk lagi. 4. Bangun support system.
Punya orang yang bisa diajak ngobrol atau komunitas yang bisa mendukung perjalananmu sangat penting. Jangan jalan sendirian. Dan yang paling penting, rayakan progresmu. Bukan berarti harus pesta besar-besaran, tapi akui setiap pencapaian. Misalnya, kalau kamu udah sebulan lebih berhasil jaga perubahan, kasih apresiasi buat diri sendiri. Pemeliharaan ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal tetap sadar dan siap menghadapi tantangan. Terus maju, jangan berhenti. Oke, mari kita hadapi kenyataan. Relapse bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, kamu nggak gagal. Serius, ini bukan game di mana sekali jatuh langsung game over. Ini lebih kayak naik sepeda. Kalau jatuh, ya, bangun lagi dan lanjut kayuh. Relapse itu bisa terjadi karena berbagai alasan. Mungkin kamu lagi stres berat, lagi kesepian, atau sekadar nggak sadar dan kebiasaan lama muncul tanpa direncanakan. Yang penting bukan berapa kali kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu bangkit lagi. Jadi kalau kamu mengalami relapse, jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Daripada berlarut-larut dalam penyesalan, coba lakukan ini. 1. Evaluasi apa yang terjadi. Apa yang jadi pemicu? Apakah kamu kelelahan, stres, atau terlalu banyak waktu luang tanpa aktivitas? 2. Perbaiki strategi pemulihanmu. Mungkin ada kebiasaan baru yang belum cukup kuat, atau ada pemicu yang belum kamu sadari. 3. Jangan gunakan relapse sebagai alasan buat nyerah. Kadang kita mikir, udah gagal, sekalian aja balik ke kebiasaan lama. Jangan. Anggap aja ini sebagai pengingat bahwa kamu masih dalam proses belajar. 4. Kembali ke jalur dengan lebih bijak. Setiap kali kamu jatuh dan bangkit lagi, kamu makin ngerti cara menghadapi tantangan. Ini bukan setback, tapi justru kesempatan buat makin kuat. Intinya relapse itu bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Selama kamu terus bangkit dan berusaha, kamu tetap di jalur yang benar. Kalau ada satu hal yang paling penting dalam perjalanan pemulihan ini, itu adalah bersikap baik sama diri sendiri. Serius, jangan jadi musuh terbesar buat dirimu sendiri. Pemulihan itu bukan tentang sempurna 100% tanpa kesalahan. Bukan juga soal cepat-cepat sampai ke garis finish. Ini soal tumbuh, belajar, dan terus maju satu langkah demi satu langkah. Jadi kalau suatu hari kamu merasa kesulitan, jangan buru-buru ngejudge diri sendiri. Jangan langsung bilang, aduh, aku lemah, aku gagal. Nope. Sebaliknya, coba tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari hari ini? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok? Bagaimana aku bisa tetap mendukung diriku sendiri? Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, itu berarti. Jangan remehkan progresmu. Kalau hari ini kamu bisa menahan diri lebih lama dari kemarin, itu udah kemenangan. Kalau kamu mulai sadar kapan kamu tergoda dan bisa mengambil langkah pencegahan, itu juga kemenangan. Dan satu hal lagi, jangan jalan sendirian. Pemulihan itu lebih mudah kalau kamu punya support system, entah itu teman, mentor, atau komunitas yang bisa bantu kamu tetap semangat. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan cuma tentang berhenti dari kebiasaan buruk, tapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, tetap jalan, tetap berproses, dan yang paling penting, tetap bersikap baik sama diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.